yang paling penting buat semua mitra JIC, dan ini harus jadi sebuah motivasi utama bagi kita umat Islam. Allah tuh pergilirkan kepemimpinan. Jadi siapkan diri kita untuk jadi pemimpin masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Mitra JC, senang sekali di pagi menjelang siang hari ini saya Adi Umar hadir kembali menyapa Mitra JC semua. Dan apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan sukses untuk segala aktivitasnya. Hampir di separuh perjalanan aktivitas Mitra JC sepertinya hari ini. Semoga Mitra masih memiliki spirit yang kuat untuk melakukan aktivitas atau menuntaskannya hari ini sebagai bagian amanah kita untuk segera kita selesaikan dengan hasil yang sebaik mungkin seperti harapan kita tentunya. Nah Mitra, Anda bisa mengikuti siaran kita hari ini di FM 107.7 dan juga melalui audio streaming di www.islamicstripcenter.org.id dan juga di live Facebook kami Radio GIC. Jangan lupa nanti juga bisa diikuti di dua channel YouTube kami di GIC TV dan juga PTDI TV. Alhamdulillah juga hari ini langsung bersama kita meliput siaran kita hari ini. Seperti yang Mitra JC juga ketahui bahwa PTDI TV juga sudah banyak video-video yang terus di-upload di sana. Anda bisa juga like, share, komen, dan subscribe seperti di JC TV tentunya ya. Silahkan Mitra JC. Nah hari ini Our Campus hadir kembali untuk menyapa Mitra JC semua. Nah Mitra, ada hal yang ingin banyak kami sampaikan untuk Mitra semua di edisi yang kedua ini. Kalau kemarin kita bincang tentang komunikasi penyakit Islam bersama dengan Kaprodinya langsung Ustadz Arif. Alhamdulillah Mitra JC sudah dapatkan info banyak dari beliau terkait spirit kita di KPI. Nah hari ini Mitra, biasa ada beberapa kendala sepertinya untuk kita hari ini memandang kehidupan, termasuk memandang pendidikan gitu kan. Bisa jadi karena faktor ekonomi, bisa jadi karena faktor kesibukan dan faktor lainnya tentunya. Nah untuk itu beberapa hal yang menjadi kendala itu kita akan coba urai hari ini karena sudah hadir bersama kita Ketua STAI PTDI Ibu Sifa Awalia MM sudah hadir bersama kita di studio dan beliau akan memberikan banyak hal terutama tentang strategi mudah tembus kuliah di STAI PTDI melalui jalur beasiswa. Nah kira-kira di PTDI saat ini ada beasiswa apa saja sih gitu kan, siapa tahu kita ada termasuk di dalamnya kualifikasi yang diharapkan oleh kampus tersebut. Kita akan langsung berbincang dengan Ibu Sifa. Nanti hari ini harus terlihat pintar, smart karena beliau bos Andi di kampus. Assalamualaikum Bu Sifa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini senang juga itu Pak Andi. Dan karena berani, Ibu kayaknya berani banget ya. Harus berani karena kita berjuang di jalan dakwah. Kemudian kita juga manusia-manusia pilihan. Jadi mental berani itu harus nantiasa dipupuk dan dijaga, bahkan di upgrade. Luar biasa. Hari ini PTD sudah banyak terobosan yang diwujudkan dan salah satunya memberikan banyak info beasiswa bagi Anda semua. Ini pantas sekali untuk Anda mengikuti siaran kami dan tepat sekali Anda bisa bergabung bareng kami kurang lebih nanti 45 menit ke depan. Baik Bu, sebelum kita bincang tentang beasiswa ini juga mungkin kata yang sedang dicari gitu kan, tidak saja bagi milenial muda yang ingin melanjutkan pendidikan tapi juga mungkin bagi para orang tua ya Bu ya. Bagi para orang tua. Iya ya. Okay. Betul ya. Karena mungkin alokasi dana juga harus pintar-pintar mengemas buat mana dan mana di pos-pos tertentu. Nah, mungkin tidak saja anak-anaknya yang sekarang ingin melanjutkan pendidikan, bagi orang tua tentu saja untuk mengikuti siaran kita. Nah, sebelum kita masuk info tentang beasiswa, kita mungkin gambaran umum tentang dunia kampus. Seberapa penting sih sebenarnya untuk hari ini gitu kan, untuk kampus. Iya, kalau bicara hari ini seberapa penting sih dunia kampus dalam kehidupan kita, saya akan mengatakan yang namanya pendidikan itu apapun zamannya, dari dulu sampai nanti kiamat mungkin ya, itu pendidikan itu tetap menjadi hal yang utama dan paling penting. Karena dengan pendidikan seseorang itu lebih matang ya dalam berpikir, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dia akan memiliki basic keilmuan dalam melaksanakan terapan keilmuannya nanti di tengah-tengah masyarakat. Karena tentu hasilnya berbeda ketika seseorang itu terjun ke tengah masyarakat berdasarkan ilmu yang sudah dia miliki sebelumnya dengan ilmu yang kemudian dia dapatkan selama proses pekerjaan itu. Tentu akan lebih matang dan juga lebih dapat dieksplor ketika dia
sudah memiliki ilmu sebelumnya. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa pendidikan itu tetap penting? Karena jaminan kenaikan derajat ya, sebagaimana Allah SWT sampaikan kan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Nah, ini merupakan sebuah dasar yang harus membuat kita semakin yakin bahwa pendidikan itu tidak pernah tidak penting seumur hidup kita. Derajat itu sikap penghormatan, ya, sikap penghormatan orang lain terhadap kita. Jadi ketika kita berilmu, itu secara tidak langsung itu akan menyebabkan apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu lebih didengar. Kemudian juga apa yang kita sampaikan itu juga mampu menjadi wasilah lahirnya sebuah petunjuk di dalam sanubari orang-orang yang mendengar, gitu ya. Itulah yang disebut dengan derajat. Dan petunjuk atau ilham itu kan biasanya kita dapatkan memang melalui proses menuntut ilmu, gitu. Orang yang tidak membiasakan diri menuntut ilmu, dia untuk melahirkan ilham, mendatangkan ilham dari Allah SWT terhadap makna-makna ya aktivitas kehidupannya itu sedikit, gitu. Karena kan memang kenyataan ilham itu hanya diperuntukkan bagi orang-orang yang berpikir. Ya, ilmu juga itu hanya masuk bagi orang-orang yang mau kemudian menggunakan akalnya, yakni berpikir. Enggak bim salah banget. Jadi semua itu pakai proses. Itulah kenapa ilmu itu penting, dan kedewasaan seseorang itu juga terletak dari seberapa dalam dia memiliki suatu ilmu, ya, terutama ya ilmu agama, gitu. Karena dia agama itu memberikan dampak mencerdaskan otak kita, tapi juga meneduhkan jiwa kita. Jadi jiwa kita tuh yang gersang dan juga yang keras atau mungkin yang kasar ditundukkan oleh ilmu agama itu sendiri. Oke, baik. Menarik nih. Kita misal setelah Mitra JC mendengarkan pembuka dari Ibu Sifari ini, spirit untuk ngampus sudah mulai tumbuh nih, misal Mitra JC. Nah, ini kan kita kampus Islam nih, Bu. Daya saing kan pasti ditentukan, dibutuhkan nih, gitu kan, untuk tampil terjun totalitas di masyarakat itu kan. Nah, kira-kira kalau Mitra JC terpikir dan terlintas untuk memasuki kampus Islam, kira-kira apa sih keunggulan yang dapat? Sebenarnya kalau saya mau berbangga sebagai salah satu akademisi di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, sebenarnya ketika masyarakat memilih PTKIS, ya, itu sebenarnya dia akan mendapatkan benefit atau keuntungan itu dua. Karena dia yang pertama di perguruan tinggi keagamaan Islam itu udah pasti belajar ilmu agama, ya, udah pasti, ya, minimal dia akan belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, ya, untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian dia juga pasti akan belajar yang namanya tentang ilmu kalam atau akidah. Kemudian dia belajar pasti akhlak. Kemudian dia juga pasti akan belajar ilmu syariah Islam, misalnya bagaimana sih hukum-hukum ibadah, pernikahan, muamalah. Itu adalah keilmuan yang pasti dipelajari oleh setiap mahasiswa di lingkungan PTKIS. Itu keunggulan atau keuntungan yang pertama. Kemudian keuntungan yang kedua, orang yang kuliah di PTKIS itu pasti juga akan belajar tentang ilmu kejuruannya sesuai dengan jurusan yang diambil. Contoh kayak di PTDI itu ada program studi komunikasi dan penyiaran Islam. Bukan berarti bicara komunikasi dan penyiaran Islam itu ansih tentang dakwah, ansih tentang agama, ansih tentang bagaimana cara implementasi keagamaan dalam kehidupan sehari. Tapi juga di situ ada beberapa mata kuliah kejuruan yang bisa dijadikan sebagai modal nanti terjun di tengah masyarakat sesuai dengan bidang keilmuannya. Contohnya di Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam itu ada mata kuliah jurnalistik, kemudian ada mata kuliah jurnalistik fotografi, kemudian ada mata kuliah komunikasi massa. Jadi dia bagaimana nanti akan belajar bagaimana sih kemudian dia berhadapan dengan banyak orang dengan berbagai macam pola masyarakat dan latar belakang yang berbeda. Nah, kultur yang berbeda, seorang mahasiswa itu nanti akan diajarkan bagaimana menghadapi berbagai macam potensi masyarakat itu. Kemudian juga ada mata kuliah yang berkenaan dengan produksi program televisi. Ada produksi juga program radio, gitu ya. Jadi langsung ada ilmu terapan yang nanti bisa digunakan langsung ketika dia terjun di dunia komunikasi. Jadi komunikasi justru sebenarnya dunia yang sangat luas, ya. Karena memang kenyataannya apapun profesi kita, pasti kita membutuhkan komunikasi. Termasuk dalam urusan rumah tangga kita juga membutuhkan komunikasi. Hancurnya rumah tangga karena minimnya komunikasi antara suami dan istri. Jadi komunikasi itu adalah sebenarnya nafas dari setiap aspek kehidupan kita, ya. Bahkan dalam berhubungan dengan Allah saja kita kan berkomunikasi melalui sholat, ya kan, dimana dalam sholat itu kita juga kan
menyampaikan bacaan-bacaan, di mana bacaan-bacaan tersebut adalah bentuk pengagungan kita kepada Allah SWT. Itu berarti kan komunikasi kita kepada Allah. Nah, komunikasi itu ada caranya, ada strateginya, ya kan? Nah, begitu juga apalagi urusan dunia gitu. Nah, di dalam program studi komunikasi dan penyiaran Islam ini benar-benar kita diajarkan semua aspek gitu loh. Implementasi ilmu kekomunikasian gitu, Pak Andi. Saya rasa ada 2 keunggulan ya. Ada 2 Soft keunggulan. skill yang dapat untuk siap terjun di masyarakat, dan satu hal lagi yang menjadi fondasi utama yang cukup dikuatkan oleh kita adalah pendidikan agama. Ya, makanya tadi saya mengatakan saya bisa berbangga hati karena kalau ya saya tidak bisa mengatakan kalau di perguruan tinggi umum itu tidak mendapatkan keagamaan. Bisa mendapatkan keagamaan, tapi kan melalui kegiatan mungkin BEM-nya yang menyelenggarakan atau nanti ada, intinya dia tidak pasti. Tapi kalau di PTKIS dia pasti karena masuk dalam kurikulum mata kuliah. Begitu juga untuk yang prodi PAI, Pak Andi, dan juga program studi hukum ekonomi syariah. Dia program studinya hukum ekonomi syariah, tapi dia belajar agama dulu gitu kan, sebagai dasar-dasar sebagai seorang muslim, ya kan, dia harus menguasai keagamaannya. Tapi kemudian mata kuliah kejuruannya di hukum ekonomi syariah itu ada mata kuliah advokasi bantuan hukum, ya, karena memang hukum profesi-profesi ya. Bisa dinanti ya. Kemudian ada hukum perlindungan konsumen, kemudian juga ada sistematika peradilan gitu. Jadi karena hukum ekonomi syariah kita itu nanti memungkinkan lulusan kita mendapatkan 2 kompetensi. Bagi yang ingin masuk ke jalur hukum, dia nanti akan diperkuat di mata kuliah kehukumannya. Kalau yang mau ngambil sebagai ekonom, dia akan diperkuat di ekonominya. Seperti ada mata kuliah lembaga keuangan syariah, kemudian auditing lembaga keuangan syariah, kemudian juga ada manajemen keuangan syariahnya gitu. Jadi nanti tinggal mahasiswa itu yang mengklaserkan sendiri, dia mau fokusnya kemana, advokasinya, ke hukumnya, atau ke ekonomi syariahnya. Jadi expertnya ke depannya seperti apa, tapi tanpa meninggalkan agama sebagai basis dasar kepribadian mereka nanti di tengah masyarakat. Perlahan terus dapat terjawab bagi mitra JIC kenapa kita nanti memilih perguruan tinggi agama Islam gitu kan. Ada beberapa keunggulan yang tadi sudah kita dapatkan bersama. Nah, selain tentunya mitra JIC tadi diberikan gambaran secara umum kampus agama Islam, nah, satu lagi yang mungkin poin yang sangat penting yang akan disampaikan oleh Ibu Sipa hari ini terkait dengan beberapa peluang untuk bisa masuk di kampus PTDI dengan jalur beasiswa. Ini saat ini Bu, dengan banyak yang sudah terus menuju dengan beasiswa jenis apa saja jenis beasiswa yang ada? Jadi karena PTDI sudah berdiri sejak lama ya Pak Andi, jadi kita sudah berdiri itu sejak 1962. Jadi keseriusan kami untuk meningkatkan potensi umat itu sudah tidak perlu diragukan kembali oleh masyarakat ya. Jadi harapannya keseriusan ini pun disambut baik oleh masyarakat gitu. Jangan sampai keseriusan kami dalam menjalankan program pendidikan tinggi untuk masyarakat itu kemudian menjadi bias karena tidak direspon positif oleh masyarakat. Apa tanda kami merespon positif? Ketika banyak perguruan tinggi itu memprioritaskan jalur mandiri di lingkungan perguruan tingginya, justru PTDI itu senantiasa memberikan hadiah-hadiah kepada masyarakat berupa beasiswa, ya, di mana beasiswa di lingkungan PTDI itu banyak sekali. Yang pertama tuh ada beasiswa yang namanya beasiswa tahfiz, ya. Jadi bagi mahasiswa atau lulusan aliyah yang sudah hafal Quran, itu akan bisa mengikuti pendidikan di SPTDI secara gratis 0%. Jadi nggak ada pembayaran sama sekali dari awal sampai lulus apabila dia memang hafal Quran 30 juz. Kemudian jalur yang kedua adalah beasiswa prestasi. Ya, di sini ada prestasi akademik maupun prestasi non-akademik. Kalau prestasi akademik itu adalah syaratnya dia ranking 1, 2 atau 3 di sekolahnya, ya. Kemudian kalau yang non akademik dia berprestasi di bidang lain, misalnya dia memang juara MTQ, juara silat, juara ya intinya dia juara-juara yang tidak akademik. Nah bentuk beasiswanya dia itulah bebas 75%. Jadi kalau tadi tahfiz bebas 100%, sama sekali tidak dimintain biaya dari awal sampai lulus. Kalau prestasi dia cukup bayar 25%. Jadi kalau SPP itu 2.100.000, maka dia cukup bayar sekitar
eh 2.100.000 berarti sekitar 500.000 satu semester. 500.000 itu kan sesuatu yang sangat luar biasa ketika 500.000 itu 25% berarti kan dari 2.100.000. Kemudian ada yang ketiga, ini di sini adalah beasiswa dakwah. Nah, beasiswa dakwah ini ya diperuntukkan. Nah, ini yang tadi cocok untuk para orang tua ya. Jadi kalau misalnya memang dia aktif di dunia dakwah, baik sebagai pengurus majelis taklim gitu ya. Iya, mungkin kan sudah lama ngurusin majelis taklim gitu, atau mungkin dalam menjadi penyuluh, atau kemudian dia selama ini juga ngurusin marbot masjid gitu kan ya. Otomatis kan ketika dia harus jadi imam, mungkin kan imamnya sakit. Ya kan, atau mungkin bisa juga ada imam yang belum S1 ya kan, keilmuannya sudah, monggo bisa ikut beasiswa dakwah. Nah, ini beasiswanya 50%. Nah, ini tidak kenal batas usia. Yang penting dia bisa menunjukkan surat keterangan dia aktif dakwah di mana saja terserah ya. Pesantren kayak di majelis taklim, di apa gitu, di lembaga-lembaga apa saja, dia berhak untuk mengikuti beasiswa yang 50% tadi. Gitu. Hanya saja memang ini khusus untuk program studi KPI dan juga HES ya, untuk program studi yang dakwah. Karena kan kenapa kok kita program studi KPI, karena memang berkenaan dengan dakwahnya. Kenapa kok program studi HES? Karena bagaimana caranya dakwah kita itu juga harus seimbang dengan ekonomi. Jadi bagaimana kita berdakwah tapi kita juga memiliki keseimbangan ekonomi melalui jalur yang lain. Jadi kita tidak jadikan dakwah itu sebagai aset untuk mencari uang gitu ya. Tapi kita bisa sandingkan bisnis itu dengan dakwah itu sendiri gitu. Itulah kenapa penunjang yang kuat. Jadi mungkin masjid-masjid itu nanti bisa menghidupkan koperasinya, bisa menghidupkan sektor ekonominya di masing-masing masjid itu sendiri. Makanya kalau beasiswa dakwah itu hanya untuk prodi KPI dan juga prodi HES. Kemudian beasiswa yang tidak kalah menarik adalah beasiswa pemberdayaan. Pemberdayaan ini sifatnya juga sama seperti tahfiz. Dia 100%, tapi dia harus siap terikat di kampus selama 4 tahun, tapi diberdayakan sesuai dengan bidang-bidang yang kita sediakan. Ada bidang penyiaran, jadi dia Senin sampai Jumat dia aktif di bidang penyiaran itu, dia mengikuti program-program yang kampus berikan, ya terikat, dan tapi dia juga harus berkomitmen menyelesaikan studi 4 tahun. Gitu. Itu kalau beasiswa pemberdayaan, sama-sama 100%. Nah, kemudian yang terakhir ada beasiswa COVID. Ya, ini sekarang kita hadirkan beasiswa COVID. Beasiswa COVID ini beasiswa bebas 100%, tapi hanya khusus SPP-nya saja. Ya, jadi uang pendaftaran masih bayar, kemudian uang maba itu masih bayar, uang ujian tengah semester dan UAS masih bayar, dan uang tugas akhir seperti PPL, PPM, ujian komprehensif, skripsi dan wisuda itu masih bayar gitu. Jadi mereka hanya bebas SPP. Nah, ini kenapa kok hadir beasiswa COVID, dan ini hanya untuk selama masa COVID aja. Mungkin untuk tahun akademik 2021 dan 2022 saja. Jadi hanya 1 tahun saja pembukaannya. Jadi ini hanya untuk membantu, karena mungkin penggoncangan ekonomi kita ini kan sekarang lagi sangat terasa sekali. Jadi buat mereka yang ingin full kuliah bisa ngambil kelas pagi, mau sambil bekerja dia bisa ngambil kelas malam. Jadi beasiswa COVID hanya untuk 300 orang. Nah, jadi itu tadi sebagai bentuk komitmen kita terhadap masyarakat berkenaan dengan pendidikan ini. Jadi kalau kemudian keseriusan kita tidak direspon oleh masyarakat kan sayang sekali. Seperti itu. Iya ya. Jadi terlihat kampus kita ini tidak money oriented ya. Tidak money oriented. Memberikan peluang bagi kita semua yang ingin mendapatkan pendidikan yang sangat dibutuhkan dalam perjalanan panjang kehidupan kita ke depan. Kalau yang saya tangkap Bu ada 5 ya. Ada 5 beasiswa ya. Ada tadi kalau kita urai lagi dari awal nih, ada beasiswa tahfiz, ada beasiswa prestasi, beasiswa dakwah, beasiswa pemberdayaan, dan COVID ya. COVID. Oke. Nah, peruntukannya beda-beda nih. Orang-orang yang berpeluang itu bagaimana? Iya, berbeda. Kalau untuk yang tahfiz itu tadi usia dia, kalau untuk yang tahfiz yang penting selama dia hafal Quran. Jadi memang syaratnya hafal Quran 30 juz. Dia tidak tergantung dengan usia. Kalau yang untuk tahfiz ya. Ikhwan ahwat laki-laki perempuan berapapun usianya asalkan dia hafal Quran 30 juz monggo. Karena itu bagian bentuk kami memuliakan para penghafal Quran.
Kemudian yang kedua untuk yang prestasi itu ada batas usia. Oke. Batas usianya itu adalah di usia 2 tahun kelulusan. 2 tahun kelulusan itu kan jadi bukan usia umur ya, tapi usia kelulusannya Kelulusan maksimal berarti. di 2 tahun. Alias sederajat itu ya. Alias sederajat. Jadi kalau dia lulus tahun 2018 sudah tidak bisa. Yang bisa adalah yang lulus tahun 2019 dan juga tahun 2020. Gitu. Jadi 2 tahun kelulusan gitu ya. Gitu. Jadi bukan dari usia kalau untuk yang prestasi. Gitu. Kemudian dan belum menikah. Ya untuk beasiswa prestasi. Kemudian kalau beasiswa dakwah, nah ini juga selama dia aktif dakwah. Apapun dakwahnya di bidang apapun besar atau kecil, selama dia aktif dakwah, monggo, dan ini juga tidak ada batasan usia. Kalau untuk yang beasiswa dakwah, jadi bisa siapapun gitu ya. Kemudian kalau untuk yang pemberdayaan itu ada batas usia. Batas usianya itu 21 tahun untuk yang pemberdayaan. Kalau untuk yang COVID itu 25 tahun. 21 berarti bukan dari sisi ijazah ya? Bukan dari segi ijazah. Kalau pemberdayaan, karena dia kan walaupun tidak ranking, tapi dia mau diberdayakan. Kan ini pemberdayaannya ada penyiaran, ada jurnalistik, ada perfilman, kemudian ada juga kita dijahit, kemudian di kerajinan tangan. Jadi dia diberdayakan tenaganya, ya kan? Kemudian untuk melakukan sebuah produksi sesuatu prestasi ya. Kemudian nanti dari mana sesuatu itu, kalau misalnya dia seperti tadi bikin kerajinan tangan seperti tas dan yang lain-lain, nanti kita akan lakukan penjualan. Ya nanti ada sharing profit juga untuk mahasiswa tersebut. Makanya itu tadi tidak berkenaan dengan prestasi gitu, dan dia memang terikat Senin sampai Jumat seperti jam kerja dari pagi sampai dari jam 8 sampai jam 5 gitu. Makanya usianya 21 tahun maksimal. Usia produktif ya. Usia produktif gitu. Kalau COVID memang karena kita peduli, kenapa tadi 25? Karena ini memang buat terdampak COVID, tapi dia pengen kuliah. Tapi memang nggak boleh yang sudah menikah. Jadi harus yang single yang bisa menikmati beasiswa pemberdayaan dan juga beasiswa COVID. Nah, apakah dari 5 beasiswa yang ditawarkan akan gugur suatu saat jika titik-titik? Akan ada gugurnya nggak sih? Oh ya, tentu ada. Namanya beasiswa pasti ada gugurnya. Kalau untuk yang prestasi, kalau untuk yang tahfiz adalah ketika IPK mereka di bawah standar ya. Jadi ada standar IPK juga. Jadi standar IPK untuk beasiswa tahfiz itu 3,35 kalau nggak salah, atau 30 gitu ya. Kalau untuk yang prestasi 3,50. Karena kan dia prestasi, memang yang dia jual itu adalah prestasinya dia, makanya di IPK tuh 3,50. Kalau yang beasiswa tahfiz justru dia harus standarnya di 3,30. Tidak lebih besar daripada prestasi. Kemudian kalau untuk yang beasiswa dakwah itu ada standarnya adalah di 3,25. Jadi ada standarnya 3,25. Kemudian kalau untuk yang beasiswa pemberdayaan adalah keaktifan mengikuti program pemberdayaan. Sama kalau berhenti di tengah jalan ya dia harus mengembalikan biaya yang sudah sepanjang gitu ya. Dia gitu. Berarti harus ada kontrak pelajar atau komitmen ya? Ada kontrak pelajar, dan kita menyimpan ijazah SMA-nya. Ijazah ini yang aslinya, Bu, ya? Yang aslinya gitu. Begitu juga yang COVID juga demikian. Biasanya kalau bukan harga, sesuatu yang gratis, tidak ada kontrak belajar, tidak ada komitmen, itu akan rapuh ya. Akan rapuh. Jadi gitu. Dan kita komitmen ini juga bukan untuk mempersulit, tapi justru untuk meningkatkan motivasi mereka untuk bisa menyelesaikan tepat waktu gitu. Karena sebenarnya dengan pemberdayaan ini mereka nanti keluar dan terjun bebas di lapangan, mereka sudah punya basic ya. Malah jadi punya basic yang tidak cuma keilmuan, tapi praktiknya. Betul gitu. Pembelajaran totalitas tanpa biaya dan diberikan peluang bagaimana sesungguhnya ketika kita sebagai pegawai, sebagai karyawan gitu kan, sebagai praktisi, entrepreneur. Mungkin lebih tepatnya sebagai praktisi kali Pak, bukan sebagai karyawan ya. Iya, karena PTDI tidak melahirkan karyawan. PTDI praktisi, dan itu yang tidak terbatas. Praktisi, karena kalau praktisi itu dia akan membuka lapangan pekerjaannya sendiri gitu. Ketika dia entrepreneur muda gitu. Jadi kalau PTDI tidak melahirkan pegawai, ya. PTDI melahirkan orang-orang yang mampu berdiri di atas kakinya sendiri. Oke, luar biasa ya. Nah, apakah nanti pemberdayaan yang ini menarik nih Bu, yang mahasiswa beasiswa pemberdayaan, apakah nanti posko-posko yang disiapkan sesuai dengan jurusan yang diambil? Misal ada satu calon mahasiswa ternyata setelah
berikan komitmen dia setuju dan persyaratannya juga udah masuk kualifikasi, Mm-mm. apakah nanti sistem pemberdayaannya setelah perkuliahan atau sepanjang perkuliahan atau Sepanjang perkuliahan. sesuai dengan jurusan yang diambil? Jadi kalau untuk pemberdayaan itu tidak merujuk ke jurusan ya. Tapi kalau misalnya untuk jurusan yang, jadi kita kalau beasiswa pemberdayaan itu adalah yang kita bidik itu adalah klaster pemberdayaannya. Klaster pemberdayaannya. Contoh klaster pemberdayaannya itu adalah kita kan memang ingin menjadikan PTDI TV itu sebuah media tingkat nasional yang diperhitungkan. Maka ketika dia mengklaster, dia memilih klasternya adalah perfilman, gitu ya. Nah, ketika dia ngambil perfilman, dia wajib ngambil KPI, nggak bisa PAI. Jadi prodinya itu mengikuti dari klaster pemberdayaan yang dia pilih, gitu. Contoh dia nanti mengikuti program klaster jurnalistik, dia suka di dia tulis menulis, maka dia wajib mengambil prodinya KPI. Jadi bukan ngambil prodinya dulu baru mengklaster ke pemberdayaannya, tapi pemberdayaan itu yang mewajibkan dia untuk mengikuti klasternya dulu baru ke prodinya sesuai dengan prodi klaster yang dipilih. Dia mengambil misalnya contoh kita kan mau kita mau buka klaster kerajinan tangan ya. Jadi seperti pembuatan sepatu, tas ya dari pernak-pernik itu. Maka dia ngambilnya nanti program studinya adalah hukum ekonomi syariah. Gitu. Jadi klaster yang dia pilih itulah yang nanti akan menentukan program studinya. Gitu. Beda dengan kalau program studi dakwah, memang itu prodinya yang langsung dipilih gitu. Kemudian kalau prestasi dia bebas, kalau prestasi bisa prodi apa aja. Kemudian beasiswa COVID juga bebas, dia mau prodi apa aja. Waktu ini, timing, apakah ini sudah dibuka semua jenis beasiswa ini? Jenis beasiswa ini sudah dibuka selama ini selalu dibuka tiap tahun, kecuali COVID memang hanya untuk tahun akademik baru ini aja, hanya 1 tahun. Jadi tahun depan nggak ada lagi beasiswa COVID. Syukur segera aman ya, kondisi segera normal kembali. Amin. Dia sudah dibuka sebenarnya ya, sudah tapi dibuka. andai pun hari ini baru kita dapatkan informasinya, itu bukan sesuatu yang terbatas ya, bukan sesuatu yang tertinggal ya. Betul. Nah, sekarang segera ambil keputusan bagaimana kita berencana ke depan. Nah, rencana itu segera kita realisasikan dengan cara bergabung di Stay PTDI dengan beberapa peluang yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Siva sebagai ketua dari kampus yang kita maksud saat ini. Dan yang menariknya nih Pak Andi, buat para audiens setia JIC, pendaftaran bisa langsung dilakukan ke JIC Radio ya, langsung ke manajemen di sini Pak Andi Umar dan tim. Jadi nanti lebih memudahkan gitu kan ya. Jadi biasa kontak ke sini, kita membuka posko pendaftaran. Tapi khusus kalau untuk audiens JIC daftarnya atau mau langsung nanti diantri oleh pihak kita, boleh. Jauh sebenarnya jarak kita sama di utara gitu. Ya. Jadi dalam artian maksudnya nanti form online pun kita akan sebar melalui Bapak. Jadi buat para audiens yang itu bisa nanti Bapak yang menghandle. Cukup mudah iya. Jadi kalau kita nggak mau mempersulit gitu. Oke, kontrak belajar tadi sudah, atau komitmen bersama sudah. Mungkin ini juga sebagai gambaran bagi mitra JIC. Boleh. Sekarang kita lagi di sisi mana nih yang kuat? Apakah kita punya hafalan yang cukup kuat, spirit belajarnya masih terus menyala, atau dibuat menyala oleh Bu Siva setelah tadi? Yang segera tentukan bergabung bersama kami. Nomor kontak yang bisa dihubungin? Nomor kontak yang bisa dihubungin. Saya udah dapat pelayannya nih dari podcast PTDI TV nih. Boleh saya sebutin Bu ya? 0812 0812 888 34573. Itu nomor telepon media center. Oh, media center ya. Jangan ke situ berarti. Jangan ke situ. Atau Ibu Anis ya? Bisa ke nomor biro akademik. Atau kita nanti tuliskan di kolom boleh, komentar. Nanti ya? Di kolom komentar boleh. Atau untuk sementara di nomornya Pak Ade Suhandi juga, karena ini audiens JIC kan, jadi monggo silakan disebutkan nomor Pak Andi Umar. Ini nomor artis nih, 0821 2280 3031. Ini mitra JIC. Menurut tadi kata Ibu Siva, ini memudahkan bagi Anda, mungkin karena lebih kenalnya dengan radio. Pertamanya mungkin gimana sih Bang Andi Umar untuk bisa masuk ke kampus PTDI, mungkin kita bisa arahkan di awal sampai nanti benar-benar kita sudah masuk dan menjelajahi
dunia ilmu di Mm-mm. PTDI gitu ya. Iya, betul. Oke, di bagian akhir nih Bu, apa lagi yang disampaikan untuk Mitra JC dan juga untuk PTDI TV ini? Pesan saya, jangan pernah berhenti menuntut ilmu, karena Allah SWT sudah menyiapkan peluang-peluang besar buat kita merujuk kepada kompetensi yang kita miliki, ya. Sebagaimana saya pernah rasakan dalam kehidupan saya ketika saya lulus SMA, sambil kuliah Allah berikan saya kesempatan untuk bisa mengajar TK, ya, sambil kuliah. Kemudian ketika saya selesai S1, Allah berikan saya kesempatan ketika S1 dan sambil S2, Allah berikan saya kesempatan untuk bisa mengajar di Madrasah Sanawiyah, sekaligus menjadi wakil kepala madrasah. Itu masih proses S2. Kemudian ketika saya selesaikan S2 saya, Allah beri saya kesempatan untuk bisa menjadi seorang kaprodi di PTDI. Gitu, mengajar di PTDI sebagai asdos, kemudian juga awalnya masih S2 itu, kemudian S2 selesai, saya menjadi kaprodi. Dan kemudian ketika saya meniatkan diri untuk ngambil S3, ya, lillahi ta'ala, karena Allah SWT, dan juga untuk meningkatkan kompetensi saya, Allah beri saya kesempatan untuk sekarang memegang amanah sebagai ketua STHI PTDI. Gitu. Jadi Allah itu akan memberikan kita tanggung jawab, beban, serta memberikan kita sebuah, bisa jadi ya, kewenangan, kekuasaan, itu berdasarkan dengan seberapa besar sih kemampuan kita untuk menanggung beban tersebut. Jadi seberapa besar sih kita mampu untuk menerima amanah dari Allah SWT. Jadi besarnya amanah itu tergantung sebesar apa juga kemampuan kita dalam menyerap ilmu-ilmu dari Allah SWT. Nah, ilmu apapun jurusannya itu adalah ilmu dari Allah sebenarnya. Jadi jangan dianggap hanya ilmu agama nih, yang ilmu Allah. Padahal ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu apapun, ilmu dagang, ya, ilmu ngomong, ilmu jahit, ya kan, ilmu bikin seblak, itu semua adalah ilmu dari Allah SWT, ya. Gitu. Jadi semakin dalam ilmu yang kita miliki, maka semakin besar juga potensi Allah menganugerahkan amanah kepada kita. Gitu. Jadi maksud saya, ayo terus menuntut ilmu, ayo terus meningkatkan kompetensi diri, maka disitulah nanti Allah akan kasih kita amanah yang lebih besar. Nah, ketika amanah yang kita emban lebih besar, maka peluang kita untuk bermanfaat lebih banyak, kemudian mendapatkan amal jariah di sisi Allah juga semakin besar. Seperti itu. Jadi proses yang baik proses. Kalau kita lihat dan simak dari perjalanan Ibu sampai ke titik puncak untuk dunia kampus ya hari ini, ternyata juga menikmati gimana dari awal banget ya Bu ya? Dari awal banget. Jadi saya dengan tanggung jawab yang berbeda-beda, tapi ternyata tanggung jawab itu seiring sejalan dengan sebesar apa keilmuan yang kita miliki gitu. Nah, ini tantangan di puncak ini apa sih Bu? Tantangan di puncak itu adalah bagaimana sekarang saya mempertahankan eksistensi. Ketika sekarang saya sudah di PTDI sebagai seorang ketua PTDI, tantangan terbesar saya adalah semakin saya naik kelas, berarti semakin harus meningkatkan keilmuan saya, dan yang pasti mempertahankan eksistensi lembaga itu jangan sampai justru turun, tapi harus lebih berkibar, terbang lebih tinggi. Gitu. Jadi semakin tinggi memang semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi amanah, semakin tinggi tuntutan juga untuk kebermanfaatan di tengah masyarakat. Gitu. Luar biasa. Tapi sekali lagi ternyata Ibu Syifa tidak hanya meluangkan bagaimana strategi terus dibangun di internal kampusnya, tapi pun juga memberikan satu peluang bagi kita, memberikan beasiswa. Ini saya yakin info yang sangat pasti ditunggu oleh kita semua, ya, oleh para bunda dan ayah, bagaimana melihat kekhawatiran anak-anaknya hari ini, gitu kan, belum menentukan passionnya atau belum menentukan jurusan dan kampusnya. Nah, PTDI menawarkan yang terbaik, insya Allah. Tidak saja bisa berpeluang untuk bisa menimba ilmu di sana, tapi juga memberikan kesempatan terbaik bagaimana dengan beasiswa yang terus ditawarkan, gitu ya. Mudah-mudahan mitra JIC peluang ini tidak disia-siakan dan tidak dibiarkan berlalu begitu saja. Dan andai saja keluarga kita sudah menempuh S1, mungkin ada sahabat kita, teman dekat kita yang anaknya hari ini sedang mencari info seperti ini, juga tolong sampaikan gitu kan informasi dari Bu Syifa melalui siaran ini. Dan sekali lagi, siaran ini Anda bisa ulang-ulang kembali, bisa di channel YouTube JIC TV dan juga di PTDI TV. Silakan untuk Anda sebarkan, like, share, dan komen gitu ya. Dan subscribe tentunya agar kemanfaatan dari siaran kita hari ini terus meluas. Sekali lagi, ini bukti cinta PTDI dengan generasi milenial
agar tumbuh menjadi entrepreneur muda yang sangat dibanggakan oleh Entrepreneur dirinya, muda. keluarga dan di masyarakat. Ibu Syifa, terima kasih Ya, atas sama-sama Pak Andi. ilmu dan spirit yang terpenting Mm-mm. di umat untuk mitra GIC hari ini. Ah, Semoga Allah jumpakan. Salam untuk seluruh Ya. akademisi. Jadi jangan pernah terlena dengan kehidupan saat ini. Kita adalah penerima estafet kepemimpinan masa depan. Kita adalah penerima estafet peradaban Islam ke depan. Maka dari itu siapkan diri, pantaskan diri, karena kita nggak tahu, bisa jadi takdir Allah sedang membawa kita ke sana. Jadi ketika ternyata kita disampaikan ke sana, kita sudah siap dengan bekal yang terbaik. Itu aja Pak Andi. It's never too late. Iya. Itu bahasa It's Sundanya never tuh, too Bu. late. Bahasa Sunda, bagus bahasa Sunda. Tidak ada kata terlambat To learn, untuk memperbaiki diri. Jangan sampai tangkan peluang kita hari ini, itu kan silahkan dimanfaatkan, jangan biarkan nanti esok hari. Baik, inilah akhir perjumpaan kita. Terima kasih yang sudah bergabung bersama kami. Silahkan sekali lagi lihat lagi informasinya dari awal sampai di penghujung tadi siaran kami hari ini. Semoga bermanfaat. Saya sekali lagi seluas-luasnya informasi ini. Barangkali sekali lagi ada handai tolan kita yang sedang membutuhkan informasi ini. Mari segera hadir bersama kami, sama-sama belajar bersama kami, sama-sama berjuang bersama Gus Syifa dan teman-teman kampus sana ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.